Halo semuanya, kembali lagi sama saya Raffi Putra. Kali ini kita ada di Jaguar Land Rover Peak, tepatnya di Jalan Pantai Indah Selatan. Dan kali ini kita berkesempatan untuk mereview salah satu mobil yang menjadi hit selling dari mereka, sebuah Land Rover Defender. Dan ini adalah Land Rover Defender reinkarnasi modernnya, karena selama puluhan tahun ya, 70 tahun dia 1940 pertama kali keluar, kemudian selama 70 tahun tidak pernah berganti bahasa desain ya. Makanya Land Rover sempat menjadi mobil tua termahal yang baru ya. Jadi aneh, dia mobil tua, baru, mahal, tapi tua. Jadi dia tidak berubah selama 70 tahun. Baru di 2020 akhirnya dia bereinkarnasi menjadi mobil yang lebih modern seperti di belakang ini. Lalu bagaimana mobilnya serta apakah masih layak menyandang nama Defender? Kita akan tes mobilnya, kita akan bawa jalan mobilnya dan kita lihat seperti apa mobilnya secara detail. Let's go ke video ini sampai selesai. Ya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, mobil ini, sebuah Land Rover Defender, tadinya tidak berganti desain selama 70 tahun ya. Dari 1940-an sampai ke 2019, dia menggunakan desain yang kurang lebih sama ya. Tapi ada seri 1, seri 2, kemudian seri 3. Tapi kalau kalian lihat secara overall, tidak terlalu jauh bedanya. Dia adalah mobil yang sama dengan platform yang sama dan teknologi yang sedikit berubah. Ada penambahan di sini dan di sana, namun overall mobil yang sama. Lalu di tahun 2020 akhirnya dia bereinkarnasi menjadi mobil yang lebih modern lagi, desainnya sekarang futuristis dan tidak meninggalkan desain-desain lamanya. Dan sekarang di Indonesia sudah ada karena waktu itu sempat ada permasalahan ya, Jaguar Land Rover ini sempat ya tidak jelas nasibnya, kemudian akhirnya dia dipegang oleh Indomobil, barulah mobil ini masuk ke Indonesia di tahun 2022 dan inilah bentuknya. Ada dua Land Rover Defender yang masuk di Indonesia, ada 90 dan 110. Itu beda di panjangnya. Kalau 90 dia 2 pintu, kalau 110 dia 4 pintu, dan masing-masing tipe tersebut juga mempunyai trim kemewahan serta pilihan mesinnya masing-masing. Sekarang kita mulai aja dari desainnya dulu ya. Dari depan ini sekarang dia totally baru, of course dia udah nggak ada bumpernya lagi ya. Dia hampir dia langsung masuk ya dari kap langsung ke bawah gini, langsung ke spakbor depannya seperti ini dia. Dan ini semua sekarang sudah plastik. Kalau yang lama terkenal karena bodinya besi semua untuk alasan keselamatan di jalan ya, keselamatan bukan pengendara ya, tapi keselamatan pedestrian, makanya dia harus comply dan menggunakan bumper plastik seperti ini. Namun dari depan dia tetap ada indikasi kalau dia adalah sebuah Defender. Di sini lampunya tentu saja sudah LED bulat dan di sini samping dia ada sen 2 seperti ini ya. Ini sama seperti di Defender lama, dia ada 2 buah bola lampu di sini dan dia direpresentasikan dengan 2 kotak seperti ini. Dan di depan juga dia tentu saja menggunakan tulisan Defender seperti ini. Inilah dari awal mula ya, ada tren mobil-mobil SUV gitu menggunakan nama di depannya gitu ya. Inilah dimulai dari Land Rover dengan Range Rover dan Defendernya. Ini penanda bahwa dia adalah Defender gitu ya. Dan di atasnya ini, kalau kalian lihat ini ada plastik-plastik seperti ini. Mungkin kalian berpikir ini hiasan aja, padahal enggak. Meskipun ini bahannya plastik, tapi ini memang didesain untuk diinjak ya. Jadi kalian bisa naik dari sini ya, dari si velgnya ini, dari ban kalian naik, kemudian kalian injak ini untuk mengambil barang yang ada di atas misalnya. Jadi ini fungsional meskipun kelihatannya tidak terlalu kuat, tapi ini didesain untuk dipijak oleh pengendara. Namun tentu saja kami tidak akan memijak mobil ini karena ini adalah mobil display. Kami sayang sama mobil ini. Ini dia siluet sampingnya dan ini masih terasa banget kalau dia adalah sebuah Defender. Dia masih sebuah SUV boxy yang tinggi banget ya. Dia tingginya ini, wah, ground clearance-nya dia bisa menembus air sampai hampir 90 cm ya di sini ya. 0,9 meter atau 90 cm ya. Jadi ground clearance-nya dia tinggi banget dan desain overall kotaknya ini masih merepresentasikan sebuah Defender. Ini juga dia spionnya dia bentuknya kotak seperti ini ya, karena spion Defender yang lama juga dia kotak seperti mobil jadul dan dia direpresentasikan lagi di mobil ini menggunakan spion kotak seperti ini. Dan dia sudah ada kameranya, dia kamera 360 yang juga bisa dia transparan, bisa lihat bawahnya ada apa. Jadi buat off-road ini nggak usah diragukan lagi karena dari samping dia menggunakan velg 20 inci ya. Karena ini adalah tipe 2000 cc SI, jadi dia menggunakan velg 20 inci dengan ban yang super tebal ya, profilnya 60 inch dan lebarnya 255 serta ini tingginya lebar banget. Ini mobil bisa lagi-lagi melewati air sampai 90 cm atau 0,9 meter ya. Dan ini ada footstep tentu saja untuk menambah kesan rak dan membantu penumpangnya naik ke dalam kabin sebuah
Defender. Kemudian kalau kita ke samping, nah di sini nih ada sedikit siluet sini ya. Ini kalau dari dalam kelihatan ini adalah sebuah kaca dan ini adalah identitas dari sebuah Defender di mana dia menempatkan kaca di atas sini untuk ya mungkin memasukkan cahaya matahari agar kabin terasa lebih terang. Namun dengan adanya ini maka orang-orang tahu nih kalau ini adalah sebuah Defender. Dan di bawahnya ada ini kotak-kotak ini, sebenarnya ini adalah slot ya. Ini bisa ditaruh aksesoris macem-macem gitu ya. Tapi kalau yang paling ciri khas itu ada yang namanya Adventure Pack, di mana di sini bisa ditempatkan sebuah kotak untuk menaruh barang gitu ya. Jadi kalau kalian lihat Defender di sana ada kayak punuknya di sini, nah itu dia sebuah Adventure Pack yang bisa kalian pesan dan taruh di sebelah sini. Kita sampai di bagian belakang dan disinilah kita bisa merasakan paling kelihatan kalau ini adalah sebuah Defender ya. Siluetnya dari belakang mirip banget sama Defender yang lama. Dia menggunakan bentuk lampu meskipun sekarang kotak ya, karena dia mengincar looks yang retro futuristic. Dia menggunakan kotak-kotak seperti ini. Kalau di mobil lamanya kan bulat, tapi kalau dari belakang kalian akan langsung tahu kalau ini adalah sebuah Defender ya. Ini desain lampunya retro dan futuristic. Di sini ada juga dia lampunya lagi sama seperti mobil yang lamanya. Jadi di sini sangat representasikan sebuah Defender heritage dan legacy dari Defender selama 70 tahun ditranslate dan direinkarnasi ke era modern melalui desain seperti ini. Dan tentu saja ini nggak cuma main di desain aja karena dia juga tetap fungsional. Di sini pintunya barn door ya, tapi dia pakai switch ya. Kalau kita pencet dia akan terbuka gitu ya, tidak harus ditarik. Dan ini kalian bisa buka di mana aja berhentinya. Jadi dia kuat gitu ya. Kalian kalau berhenti segini dia akan nahan, nggak main. Kalian buka segini, dia nahan nggak main. Dan maksimal kalian bisa buka sampai 90 degrees atau 90 derajat. Jadi dia memberikan tempat untuk masukkan barang yang sangat luas. Meskipun kalian harus mencari space yang lumayan panjang ya, karena pintu ini juga panjang. Tapi ini bukaannya benar-benar sampai 90 derajat dan ini bisa ditahan di mana aja. Dia nggak akan gerak-gerak lagi ya. Dinahannya benar-benar tuh keras ya. Kalau dibuka di sini juga dia tetap nahan keras gitu. Jadi memang fleksibel banget dan bisa digunakan untuk memasukkan barang yang sangat luas. Bisa dilihat bagasinya dia dilapisi plastik yang sama seperti yang ada di kap mesin tadi ya. Ini rak banget kelihatannya dan ini akan sangat berguna kalau kalian taruh barang-barang yang berpotensi merusak let's say karpet ataupun interior dari mobil kalian. Dan ini dilapisinya nggak cuma di sini aja, dia sampai ke atas ini ya. Jadi kalau ini kalian lipat dan pelipatan dia 40, 20 dan 40, itu kalian bisa punya bagasi yang sangat luas dan tetap terlindungi dari scratch dengan barang yang kalian taruh di dalam bagasi ini. Serta ini dia ada outlet AC-nya juga di belakang ya, dan ada controller AC di sini. Mungkin kalau di 90 atau 110 dia bukan buat penumpang ya di sini, karena dia mungkin buat pets ya seperti anabul kalian. Tapi kalau di satu trim lagi 130 ya. Jadi ada 90, 110 yang perbedaannya sangat jauh, 2 pintu dan 4 pintu. Dan ada lagi 130 yang merupakan 4 pintu tapi dia lebih panjang, long wheelbase, dan dia 7 seater. Maka mungkin outlet AC ini akan lebih berguna di mobil tersebut. Kalau di sini dia mungkin bisa untuk supaya anjing atau kucing kalian tidak merasa kepanasan di belakang kabin sini. Dan di sini kalian bisa lihat ada si kaca yang dari luar tadi kelihatan, dia nembus ke dalam dan memberikan cahaya ke kabin belakang ini. Selain itu di kabin belakang ini juga tentu saja dia ada power outlet ya untuk charging di sini. Dan dia kalau dia tinggi banget, dia lumayan ya. Kalau saya tingginya 170, dia hampir sekaki saya. Maka untuk mempermudah kalian kalau mau memasukkan barang, di sini ada tombol yang akan menurunkan air suspension dari mobil ini, sehingga kalau kalian pencet, nah mobilnya akan turun ya, dan mempermudah kalian untuk memasukkan barang yang mungkin agak berat ke dalam kabin belakang atau bagasi dari sebuah Land Rover Defender 110 ini. Dan kalau kalian mau naikkan lagi juga bisa dari tombol sini, dia akan kembali naik ke ketinggian sebelumnya ya. Nah, dan ini bisa kalian set sampai ke paling tingginya ya. Nah, jadi mobil kalian langsung tinggi lagi dan siap untuk dipakai untuk off-road. Karena emang lumayan jauh ya travelnya dari sini sampai sini. Jadi lumayan nih. Kita tutup lagi aja. Ini dia mesin dari Land Rover 110 SI ini ya. Ini adalah tipe yang 2000 cc turbo ya. Dan dia mampu mengeluarkan tenaga 300 PS dan torsi 400 Nm ya. Cukup powerful untuk mobil yang beratnya 2 ton lebih ini dengan panjang 5 meter lebih sedikit ya. Ini dia mampu melesatkan mobil ini dari 0 ke 100 dalam waktu 7,4 detikan aja. Jadi
performance-nya cukup banget. Kalau kalian merasa kurang, kalian bisa upgrade atau pilih tipe mesin di atas saya yang merupakan 3000 cc turbo dengan mild hybrid. Itu dia lebih powerful lagi dari ini, dan dia ya lebih bagus dari inilah, dan lebih mahal juga harganya. Tapi 2000 cc turbo ini sudah lebih dari cukup untuk melesatkan mobil ini, apalagi kalau kalian pakainya untuk off-road, tidak terlalu cari kecepatan. Torsinya 400 Nm sudah cukup untuk melibas medan-medan off-road yang agak berat atau bahkan sangat berat gitu ya. Kita tutup lagi. Ya, ketika kalian tutup kan langsung dibilang ini Defender, dan tadi kapnya nggak terlalu berat karena dia ada pegas juga. Ketika kalian tutup, kalian lagi wah, bagus banget looksnya. Di belakang sini cukup ya, tentu saja pasti nggak lebih luas dari saudaranya Range Rover, apalagi yang long wheelbase gitu ya. Tapi ini cukup, dan kesannya juga berbeda. Ini kesannya lebih ke arah tangguh ya di belakang ini. Tangguh, dia bahan-bahannya seperti tidak gampang kotor gitu ya. Nggak gampang kotor bahannya karena kulit, dan di sini dia ada baut-baut beneran ya, expose gini ya. Jadi kelihatannya tangguh, menambah kesan rak, dan tapi tetap ada kayu di sini ya untuk menambah kesan mewah. Dan ini gripnya karet, jadi enak banget kalau dipegang gitu ya. Nggak keras seperti yang bahan-bahan ini. Dan ini masih empuk juga. Overall kalau mau disetirin pakai mobil ini masih oke banget. Dan kalau kalian datang ke let's say gedung perwakilan, bisa perwakilan bank atau perwakilan apapun itu ya. Nah, ini katanya tangguh banget ya, gahar dari luar, dan di belakang sini tetap dapat kemewahan-kemewahan seperti tentu saja ada armrest di sini, ada cup holder, dan dia ada bisa set suhu dari masing-masing ya di belakang sini ya. Jadi ada triple zone kalau yang SI, tapi dia ada 2 dial ya. Mungkin kalau yang di trim luar atau di atasnya dia bisa quad zone, tapi kalau di tipe SI ini dia triple zone, dan dia ada 2 USB ya sini untuk charging. Jadi cukup banget di belakang sini. Meskipun of course karena dia sebuah Defender, fokusnya dia adalah off-road capabilities, maka untuk menikmati fiturnya kita harus cek ke bangku depannya. Sekarang kita udah ada di kabin depan dari Land Rover Defender 110 atau 110 ini. Dan di depan ini dia warnanya hitam seperti ini ya. Dan ini bisa di customize ya. Kalau kalian ke dealer Land Rover, Jaguar Land Rover, atau kalian ke website-nya, kalian bisa customize warna baik eksterior maupun interior dari mobil ini, serta opsi-opsi yang mau kalian pilih. Untuk interior sendiri ada beberapa opsi warna, yang ini adalah warna hitam atau ebony, ada juga warna light oyster atau dia broken white, ada juga warna vintage tan yang agak brownish gitu, dan ada juga warna khaki yang dia agak deep green ya gitu kesannya. Jadi memang khasnya mobil Eropa, terutama mobil Inggris, jadi selalu ada customizer, jadi bisa memesan mobil dengan spesifikasi sesuai yang kita inginkan serta opsi yang kita mau. Dengan opsi seperti ini tipe SI ya, dan ini cukup lengkap banget. Dia lebih lengkap dari tipe S yang menjadi base model dari sebuah Land Rover Defender. Di sini kita karena dari tipe SI dia sudah mendapatkan sebuah speaker Meridian ya, dan speakernya sudah premium. Tentu saja dia juga punya panoramic sunroof di sini yang besar banget, dan desainnya ya. Desainnya overall sangat mengingatkan kita pada Defender sebelumnya. Defender yang 70 tahun tidak berganti model. Di sini tetap ada pegangan-pegangan yang keras ini ya. Ini buat kalian berpegangan kalau off-roadnya agak keras, dan di pinggirnya sana ada juga hand grip untuk kalian naik, dan dia semua dilapisi dengan karet-karet seperti ini, termasuk di tempat penyimpanan ini, karena ini bisa dipakai untuk menyimpan barang termasuk gadget kalian yang bisa di-charging menggunakan charging port di sini. Dan ini bahannya keras ya, tough, kelihatan tough banget. Dan ya ini seperti Defender pada awalnya gitu ya. Dia mengingatkan kita pada Defender lama. Dia retro futuristik, termasuk desain tengahnya juga dia simple tapi commanding banget seperti mobil ini yang tinggi. Dia di sini lengkap kontrol, dan yang unik adalah 2 dial di tengah ini. Ini kalau kalian putar dia akan mengatur suhu dari AC-nya gitu ya. Tapi ketika kalian pencet 2 tombol ini, yang kiri akan berubah menjadi speed fan, dan termasuk bisa mematikan air conditioningnya. Dan kalau kalian pencet atasnya, maka yang kanan akan berubah menjadi menu dari driving mode-nya. Ini juga ada mode eco, ada mode normal, comfort ya, terus kemudian ada mode snow, gravel atau grass, dan ada mode mud ya. Ini bisa kita no dulu. Kemudian ada mode sand, rock, dan serta ada mode wade atau water wading ya. Di sini kita bisa gunakan untuk menerobos genangan air ya. Meskipun tidak direkomendasikan untuk menerobos air yang terlalu dalam, namun sekali lagi mobil ini mampu menerobos genangan air sampai 0,9 meter atau 900 mm, dan dia bisa mendetek ketinggian air itu
secara mandiri. Jadi dia punya sistem yang bisa tahu kita melewati air setinggi apa akan tampil di sini, dan mobil akan menyesuaikan tingginya supaya sama dengan air yang dilalui. Karena dia udah ada air source-nya untuk tipe SI ini yang tingginya bisa diatur dan bisa diatur sendiri juga oleh mobilnya tergantung medan yang kita lalui. Dan di sini lengkap sekali tentu saja karena ini mobil yang tidak murah ya. Harganya 3.550 juta rupiah dan itu sudah include semuanya termasuk luxury tax ya atau pajak barang mewah. Pokoknya itu sudah harga on the road tanpa perlu tambah-tambahan biaya lagi. Bukan harga yang murah namun sangat sepadan untuk apa yang didapatkan dari sebuah Land Rover Defender ini dengan fitur yang lengkap ya. Di sini juga ini ada charging port 2 USB-A dan USB-C, dan di tengahnya dia ada nano SIM sehingga kalian bisa masukkan SIM card ke sini supaya sistem navigasinya ataupun sistem mobil ini punya konektivitas internet sendiri tanpa perlu mengandalkan hotspot atau tethering dari gadget kalian. Ini juga ada charging port di sini dan tentu saja ini lengkap, ada Android Auto, Apple CarPlay, serta ada Valley Mode juga dan bisa mengatur climate serta bisa melihat kamera 360-nya yang lengkap banget ya, bisa dilihat sampingnya. Jadi kalau ada orang dia bisa kelihatan juga di sini. Angle-nya lengkap ya, banyak banget dan of course dia high resolution. Oke, sekarang kita tidak perlu lagi berlama-lama membahas feature serta gimmick ya, feature serta fitur-fitur yang ada di dalam sebuah Land Rover Defender ini. Kita langsung saja fokus ke kenapa mobil ini dibuat, yaitu rasa berkendaranya. Kita akan tes jalan mobil ini dan kita lihat apakah mobil ini mampu atau cocok menyandang nama Defender sebagai legasinya. Oke guys, sekarang kita ada di dalam interior Defender 110 dan kita lagi bawa jalan di area Pantai Indah Kapuk. Kalau teman-teman tahu di sini itu jalanannya mostly dia bentuknya konblok, dan konblok ini dilibas menggunakan Defender ini rasanya kayak aspal. Dia smooth banget, tidak berasa geradakan gitu ya. Kalau kalian mungkin pernah menumpang let's say taksi online misalnya ke daerah Peak, kalian akan merasakan jalanan Peak itu geradakan karena memang dia sejatinya sebuah konblok. Namun kalau kalian menggunakan Defender seperti ini rasanya empuk banget gitu ya, seperti sebuah aspal gitu, seperti lapisan jalannya itu adalah aspal dan tidak berasa jeda antara konbloknya itu di mobil ini. Tapi kalau misalnya teman-teman bandingkan dengan Defender lama, kebetulan kerabat kami ada yang mempunyai series 2 ya, Defender lama ini pakai untuk off-road. Wah, ini jauh sekali dibandingkan Defender tersebut. Kami bisa bilang Defender tersebut adalah Defender yang lama ya, adalah sebuah mobil yang menguji ketangkasan kita berkendara baik off-road maupun on-road. Karena ketika kita bawa on-road biasanya Defender itu panas ya, karena AC-nya biasanya sudah cukup tua, kemudian juga dia manual, koplingnya keras, setirnya berat gitu ya. Jadi sangat menguji mental ketika dikendarai. Pun di off-road biasanya Defender yang lama itu dia akan menantang pengendaranya untuk mengeluarkan skill off-roadnya supaya bisa melewati medan ya. Kalau di mobil ini, wah ini benar-benar Defender yang diberi kemewahan dan modernisasi yang sangat membantu kita mengendarainya dengan mudah. Kalau kata anak-anak Defender suka bilang sakit pinggang gitu ya, naik Defender yang lama series 2, series 1. Ini enggak ya, ini kursinya empuk banget, posisi berkendaranya tetap commanding seperti Defender lama tapi dengan semua comfort masa kini. Wah, ini luar biasa Defender yang dimewahkan ya, dan tidak mengurangi kapabilitas off-road. Kalau tadi teman-teman lihat dia, kami bilang nggak punya bumper ya, langsung begitu kap mesin turun ke bawah langsung ke deck depan dan langsung ke ban. Itu adalah alasannya supaya approach angle dari mobil ini itu tinggi. Dia bisa 38 derajat ya. Jadi kalau ada tanjakan yang wah ekstrim, mobil ini bisa naik dengan mudah karena tidak ada overhang baik depan maupun belakang. Dan mesinnya juga cukup ya untuk mempropel mobil ini yang beratnya 2
2,2 ton ya, lumayan berat dengan panjang 5 meter lebih sedikit. Wah, ini luar biasa sih. Nah, ketika kita tarik mobilnya ya, ini wah, mesin 2000 cc-nya meskipun kelihatannya kecil gitu ya, tapi tenaganya cukup untuk melancurkan mobil ini ya. Dia 0 ke 100 bisa 7 detikan ya, dan itu cukup banget. Dan kita lagi di jalanan kota nih ya, itu cukup banget untuk sehari-hari atau untuk nongkrong di hari Minggu gitu ya. Dan ketika mobil ini menyentuh aspal, wah, kenyamanannya sudah setara seperti mobil normal ya. Karena kalau teman-teman punya kesempatan bawa Defender tua ya, Defender seri 1 seri 2 yang lama, itu memang bukan mobil normal ya. Butuh ya hanya segelintir orang atau orang yang penghobi yang bisa menikmati mobil itu dengan sesuai ya fungsinya, off-road gitu ya. Mobil itu memang mobil klasik simpanan yang dipakai sekali-kali aja. Tapi kalau ini mau kalian pakai tiap hari pun cukup nyaman. Dan kalau kalian tiba-tiba pengen off-road juga, mobil ini capable tidak kalah jauh dibandingkan yang lama. Dan bahkan mungkin mobil ini sedikit curang ya, karena ada tambah-tambahan seperti tadi, dia bisa mendeteksi airnya seberapa dalam, dia bisa menaik turunkan mobilnya sendiri, kamera 360 nya bisa lihat seperti seolah-olah ada outside view gitu ya, lihat ke samping, lihat ban yang injek apa, di bawah mobil, di kolong mobil itu ada apa. Jadi ya cheat mode lah di dalam berkendara off-road ya, lebih mudah dibandingkan kalau kita menggunakan off-road mobil Defender yang tua atau yang seri 1, seri 2 dan kawan-kawannya. Oke, sekarang kita masuk konklusi deh. Konsumsi bahan bakar ya. Konsumsi bahan bakarnya memang nggak irit banget ya. Mungkin 1:9 atau 1:8 ya. Tapi dengan mobil yang bobotnya 2,2 tonan ini, terus panjangnya hampir bahkan 5 meter lebih sedikit, kami rasa cukup fair ya. Konsumsi bahan bakarnya tidak terlalu boros, apalagi ini kan yang 2000 cc turbo, jadi nggak seboros kakak-kakaknya yang P400 gitu ya, yang atau yang V8-nya yang P525 ya. Ini masih reasonable dan acceptable. Lalu apa kekurangan dari mobil ini? Ya paling kekurangannya, kalau kita cari kekurangannya ya mungkin di harganya ya. Harganya memang cukup menguras kantong jika dibandingkan mobil-mobil off-road lainnya. 3.550 juta on the road, sudah include PPN BM ya, sudah include semuanya. Dan itu memang harganya lumayan pricey. Namun untuk mendapatkan Heritage Defender menurut kami ini masih cukup oke harganya, masih affordable. Dan ini menurut kami kalau kalian simpan dengan baik ya, kalian rawat mobil dengan baik, harganya akan bisa bertahan di kemudian hari. Karena memang Defender ini tidak hanya menjual mobil, tapi dia juga menjual sebuah heritage ya. Dan di sini heritage-nya sangat ditranslate dengan baik ya. Jadi kalau kalian ingin merasakan mobil ini, ingin test drive, kemudian ingin memesan mobil ini, kalian bisa datang ke Jaguar Land Rover Peak, ada di Pantai Indah Selatan ya, dan alamatnya ada di bawah sini. Langsung kontak Mas Heri. Kita terima kasih sama Mas Heri karena sudah meminjamkan kita mobil ini. Nomornya, kontaknya ada di bawah, ada Instagramnya juga ya, ini di layar kaca kalian bisa lihat Instagram. Serta kalau kalian mau bermain-main sama konfiguratornya seperti yang tadi kami sampaikan di awal video, kalian bisa kunjungi websitenya di sini ya. Kunjungi website Jaguar Land Rover Indonesia, ada konfiguratornya, kalian bisa configure mobil Jaguar dan Land Rover spesifikasi kalian. Bisa kalian print juga dan kalian bawa ke dealer, kemudian pesan sesuai konfigurasi kalian. Jadi langsung aja kontak nomor di bawah, kontak Mas Heri, datang ke Peak dan coba langsung Land Rover Defender dan rasakan heritage-nya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa komen. Dadah.